Assalamualaikum semuanya, balik lagi di YouTube channel Freddy Farms. Kali ini kita lagi jalan-jalan ke Lembang Park Enju. Tempatnya adem banget, suasananya asri dan banyak banget hewan-hewan lucu di sini. Kita bakal keliling lihat satwa, naik wahana dan nikmatin pemandangan indah khas Lembang. Pokoknya seru banget buat liburan bareng keluarga atau teman-teman. Yuk ikutin terus keseruan kita di Lembang Park Enju. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk parkir mobilnya di sini tuh cuma 10.000 aja ya teman-teman, murah banget ya. Nah kita sekarang udah ada di area parkirnya. Parkirnya luas banget ya teman-teman. Tempat parkirnya tertata rapi dan aman juga. Di sini ada petugas yang siap bantu ngarahin mobil kita. Udara di sini juga sejuk banget karena dikelilingi pepohonan dan pemandangan hijau khas Lembang. Aduh, aku rasanya gak sabar banget untuk cepat-cepat explore ke dalamnya. Woohoo! Setelah dapat parkir, kita nggak perlu jalan jauh karena udah disiapin mobil shuttle buat antar ke lobi utamanya. Mobil shuttle-nya nyaman banget dan gratis juga, jadi kita tinggal naik aja. Sambil jalan menuju lobi, kita bisa lihat pemandangan hijau dan suasana sejuk khas Lembang. Bener-bener bikin semangat buat mulai petualangan di Lembang Park Enju. Nah sekarang kita udah sampai di lobi tiket Lembang Park Enju-nya. Tempatnya tertata rapi dan suasananya ramai banget karena hari ini hari weekend. Untuk harga tiket masuk di akhir pekan, satu orang dikenakan 85.000 aja. Cukup terjangkau buat bisa menikmati semua wahana, lihat berbagai satwa dan jalan-jalan di area seluas ini. Setelah beli tiket, kita siap masuk dan mulai explore ke dalam. Yuk ikuti terus keseruannya teman-teman. Oh wow! Sekarang kita udah di Lembang Park Enju-nya. Suasananya cukup ramai, banyak banget pengunjung yang lagi jalan-jalan dan foto-foto seru. Sekarang kita langsung sampai di area penyewaan e-bike. Harganya 75.000 per jam ya teman-teman. Jadi lumayan terjangkau kalau mau keliling tanpa capek karena di sini tempatnya luas banget. Jadi pakai e-bike ini bikin jalan-jalan jadi lebih seru dan santai. Yuk kita sewa dulu e-bike-nya dan mulai keliling lihat hewan-hewan di dalam. Rute pertama yang kita tuju adalah area Bengal Tiger. Di sini kita bisa lihat harimau benggala dari jarak cukup dekat. Keren banget kan? Pandangan luas dan aman, jadi kita bisa menikmati pemandangan si raja hutan ini dengan nyaman. Ayo kita lihat lebih dekat teman-teman. Di area Bengal Tiger ini unik banget karena tempatnya nyatu sama restoran. Jadi sambil makan kita bisa lihat harimau benggala dari balik kaca besar. Seru banget kan teman-teman. Jadi pengalaman makan kita jadi berbeda. Harimau benggala berasal dari India dan dikenal sebagai salah satu spesies harimau terbesar di dunia. Mereka bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter dan berat hingga 250 kg loh teman-teman. Lihat deh teman-teman, harimau benggala ini lagi santai banget. Dia tiduran telentang kayak kucing rumahan. Padahal ini hewan buas loh. Lucu banget gayanya. Bener-bener bikin gemas. Jarang banget kan bisa lihat harimau benggala segemes ini. Area restonya cukup luas dan nyaman banget. Banyak tempat duduk dengan pemandangan langsung ke kandang harimau benggala. Jadi makan sambil lihat si raja hutan teman-teman. Oke.
Harimau Benggala adalah pemburu ulung yang bisa berlari hingga 60 km per jam dan biasanya berburu rusa atau babi hutan di alam liar. Sayangnya populasinya semakin berkurang karena pemburuan liar dan hilangnya habitat alami. Makanya di Lembang Park and Zoo mereka dirawat dengan baik di area khusus yang luas dan aman supaya tetap sehat dan aktif. Selain gagah, ternyata harimau ini juga punya sisi tenang dan lucu kalau lagi santai. Rute selanjutnya kita menuju ke Cat Cafe atau rumah kucing. Di sini bukan cuma tempat main sama kucing, tapi juga ada kafe buat santai sambil beli cemilan dan minuman. Tempatnya nyaman banget, adem dan penuh dengan kucing-kucing menggemaskan yang bisa diajak main atau dielus. Untuk masuk ke area rumah kucing, kita cukup bayar 20.000 per orang. Cocok banget buat pecinta kucing atau yang mau istirahat sejenak sambil menikmati suasana lucu dan tenang di dalam kafe ini. Nah, kita sekarang udah di dalam rumah kucingnya nih teman-teman. Tempatnya benar-benar lucu banget ya. Banyak kucing dari berbagai jenis yang jinak dan bersih. Mereka suka banget diajak main dan dielus-elus. Ruangannya juga wangi, adem, dan dilengkapi tempat duduk buat kita santai sambil menikmati cemilan dari kafe. Kucing-kucing di sini terlihat sehat dan terawat, jadi aman banget buat anak-anak juga. Buat kamu pecinta kucing, wajib banget mampir ke sini karena suasananya bikin hati adem dan bahagia. Sekarang kita lanjut menuju ke Istana Reptil. Di sini sebelum ke Istana Reptil, anakku minta naik ke patung komodo ini, minta buat dipoto katanya. Udah yang mati deh. Kotak. Nah, ini pintu masuknya Istana Reptil. Di sini ada berbagai jenis reptil, mulai dari ular, iguana, sampai kura-kura besar ya teman-teman. Tempatnya dibuat menyerupai habitat aslinya dan cukup sejuk di dalamnya. Buat yang suka hewan unik dan eksotis, area ini wajib banget dikunjungi. Sekarang kita udah masuk ke dalam Istana Reptil. Suasananya langsung terasa berbeda, agak gelap dengan pencahayaan lembut membuat kita seolah-olah masuk ke dalam reptil yang misterius. Di dalam sini ada banyak banget jenis reptil dari berbagai daerah loh teman-teman. Mulai dari ular piton yang besar banget, iguana warna-warni, dan kura-kura raksasa yang bergeraknya pelan sekali. Setiap kandang punya keterangan lengkap tentang nama, asal, dan kebiasaan hewannya ya teman-teman. Jadi selain seru, tempat ini juga edukatif banget buat anak-anak maupun orang dewasa. Reptil-reptilnya kelihatan sehat dan terawat, dan pengunjung bisa melihat mereka dari jarak dekat tapi tetap aman karena semua kandang tertutup rapat dan bersih.
Setiap kandang di zona reptil dirancang menyerupai habitat asli mereka, misalnya bebatuan, cabang kayu, dedaunan, dan kolam kecil untuk reptil air. Hal ini bertujuan agar reptil dapat menunjukkan perilaku alaminya seperti berjemur, berburu mangsa, atau bersembunyi. Contohnya, kura-kura air akan berada di dalam kolam untuk mendinginkan diri, sementara ular kobra atau ular sanca kadang naik ke ranting untuk mengawasi lingkungan. Di Lembang Park and Zoo ada predator purba yang menakjubkan, yaitu buaya muara. Dengan rahang kuat dan tubuh besar, buaya ini jadi penguasa perairan. Meski terlihat diam, ia sangat cepat saat memangsa. Di sini pengunjung bisa belajar tentang perilaku, makanan, dan pentingnya menjaga habitat aslinya. Buaya muara. Nah, kalau yang satu ini kura-kura darat terbesar dari Afrika. Cangkangnya keras, kakinya kuat, dan dia bisa hidup lebih dari 100 tahun. Meski jalannya lambat, kura-kura ini simbol ketenangan dan ketangguhan di alam. Oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman. Masih banyak rute yang akan kita tuju ya. Lihat itu, ada replika mobil Batman teman-teman. Anakku langsung semangat banget mau naik ke mobilnya. Rasanya seperti jadi pahlawan super beneran. Tempat ini nggak cuma penuh satwa, tapi juga banyak spot foto keren untuk foto seru-seruan bersama keluarga. Sekarang kami melewati deretan kandang burung di Lembang Park and Zoo. Di sini ada begitu banyak jenis burung, dari yang kecil, lincah, sampai yang besar dan gagah. Ada burung elang, merak, nuri, dan beberapa burung unik dengan warna bulu yang indah. Mereka berkicau ramai seolah menyapa para pengunjung yang lewat. Suasananya tenang tapi penuh kehidupan ya teman-teman. Nah, sekarang kami sampai di area Aviary Birds. Tempatnya kelihatan seru banget, penuh burung warna-warni yang terbang bebas di dalam. Tiket masuknya cuma 20.000 per orang. Tapi sayangnya lagi rame banget hari ini, jadi kami putuskan nggak masuk dulu. Cukup lihat dari luar sambil menikmati suasana dan suara kicauan burung. Mungkin lain kali kami bakal balik lagi pas agak sepi, biar bisa lebih santai dan puas main sama burung-burungnya. Kita lanjut lagi yuk perjalanannya. Sekarang kita menuju ke arah berikutnya yang gak kalah seru. Yuk tetap semangat jalan-jalannya dan lihat ada satu menarik apa lagi di depan sana. Sekarang kami ketemu hewan lucu dari Afrika, yaitu meerkat. Mereka kecil, gesit, dan suka banget berdiri sambil mengawasi sekeliling. Anakku langsung gemas lihat tingkahnya yang aktif dan menggemaskan.
Baim, jangan naik-naik, Baim. Baim, nggak mau naik-naik, Baim. Nggak mau naik-naik. Lanjut lagi, kami ketemu beruang madu. Tubuhnya besar tapi lucunya kebangetan. Beruang ini suka banget madu dan buah-buahan. Tadi sempat berdiri dan menjilat batang kayu. Wah, mirip banget kayak Winnie the Pooh ya, teman-teman. Nah, di sini ada burung unta, si burung terbesar di dunia. Lehernya panjang banget dan langkahnya cepat seperti pelari. Mereka nggak bisa terbang, tapi larinya bisa kencang banget di alam liar. Burung unta, Dek. Ih, apa itu? Apa itu? Ih. Apa itu, Dek? Burung. Burung unta. Lihat deh, lehernya yang panjang membantu mereka mengawasi sekeliling dari ancaman predator. Kakinya yang kuat juga digunakan untuk menendang jika merasa terancam. Burung unta jantan biasanya berwarna hitam dengan sayap putih, sedangkan betina berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang kita sudah sampai di area feeding burung merak. Di sini kita bisa memberi makan langsung dengan harga 5.000 per pakan. Sekarang kami ketemu burung merak yang cantik banget. Berekornya lebar dan berkilau, apalagi waktu dibuka. Wah, indah banget. Di sini pengunjung juga bisa feeding ya, kasih makan langsung dari tangan. Anakku senang banget lihat meraknya. Ini nih di bawah nih. Yang itu Nan. Kasih Nan. Itu. Lihat, ini binturong. Bentuknya mirip beruang, tapi berekor panjang seperti kucing. Lucunya, badannya besar, tapi gerakannya pelan banget. Nah, yang ini unik banget, kanguru pohon. Bisa manjat pohon loh dia, bukan cuma lompat di tanah. Gerakannya lucu dan lembut banget. Atas nama Kadea. Sekarang kami lagi lihat hyena coklat. Tubuhnya gagah, bulunya lebat, dan tatapannya tajam banget. Katanya hewan ini terkenal pintar dan punya gigitan super kuat loh teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanannya teman-teman. Jangan kemana-mana ya, ditonton terus. Lewat mana? Sekarang kita lanjut lagi masuk ke Rabbit House. Tiket masuknya cuma 15.000 per orang. Begitu masuk langsung kelihatan banyak banget kelinci lucu dengan bulu lembut dan warna yang beragam. Ada yang putih, coklat, abu-abu, semuanya ada di sini.
Mereka aktif banget dan suka mendekat kalau bawa makanan. Anakku langsung semangat kasih makan wortel kecil ke kelinci-kelinci itu. Lucunya mereka berebut sambil mengunyah pelan-pelan. Bikin gemes banget kan teman-teman. Oh iya, 15.000 per orang udah sama makanannya ya teman-teman. Yeay! Di sini tuh tempatnya juga bersih dan aman banget. Jadi anak-anak bisa belajar berani berinteraksi dengan hewan sambil tetap diawasi. Suasananya hangat, tenang, dan penuh tawa. Nggak boleh, Kara nggak boleh dibawa-bawain. Itu ambil Baim punyanya Baim ambil. Nggak boleh dibawa-bawain, Kara. Baim, ini punya kamu ambil. Pegang itu pegang ya itu. Ayo kita ke depan yuk. Kamu ambil di situ, Kak. Sini. Laura, ambil situ. Baik, makan itu banget. Nih. Rasanya menyenangkan banget kan di sini teman-teman. Anakku happy banget di sini. Marmut. Marmut kasih. Nah ini ya. Iya, coba dia mau. Mau. Udah lepas kasihan dia. Coba pegang ini, yang ini wortel. Jangan makan tangan ya, kotor ya. Iya, boleh habisin aja. Nih, mau. Ini Baim di pala kamu. Woi, nggak mau dia. Ya udah yang mau. Oh. Rebutan. Ayo udah yuk. Oke, kita lanjut lagi ke rute berikutnya. Kiri dulu. Lihat ini serval dari Afrika. Telinganya besar, kakinya panjang, dan gerakannya lincah banget. Sekarang kami lihat hyena tutul dari Afrika. Tubuhnya besar, kuat, dan punya totol-totol khas di bulunya. Meski terkenal buas di alam liar, di sini hyena terlihat tenang dan penasaran lihat pengunjungnya. Oh no! Weh, mau takut makan? Mau takut makan? Selanjutnya, kami lihat karakal, kucing liar dengan telinga rancing dan jambul hitam di ujungnya. Gerakannya tenang tapi lincah banget, matanya tajam seperti pemburu sejati. Cantik, elegan, dan jadi salah satu hewan paling unik di sini. Alah, dilindungi lah. Perjalanan kita lanjut lagi ke Kampung Gajah. Begitu sampai langsung kelihatan gajah-gajah besar yang tenang dan ramah banget. Mereka makan rumput dan buah dengan belalai panjang yang kuat. Anakku senang banget lihat gajah dari dekat. Bahkan kita bisa kasih makan langsung dengan makanan yang sudah disediakan oleh petugas. Gajah. Tadi sahabat-sahabat.
Oke, sekarang giliran kita yang kasih makan gajahnya. Anakku kelihatan semangat banget waktu kasih makan gajahnya, teman-teman. Begitu belalainya nyampe ke makanan, langsung diambil. Wah, pinter banget ya gajahnya, teman-teman. Kasih gue, adek, kasih dek. Kasih lagi Bayim. Kasih adik satu, Baim. Kasih adik satu. Ini adiknya kasih deh, adiknya kasih. Ini lempar. Jangan dilempar, kasih aja. Mau dipotain pakai handphone tuh? Boleh, nanti sudah kasih makan. Enggak, udah kasih aja. Weh. Setelah kasih makan, kami foto bareng gajah. Gajahnya jinak dan sabar banget. Hasil fotonya keren banget loh, teman-teman. Abang lihat sini. 1, 2, 3. Oke, ganti gayanya boleh. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Lebih ceria angkat tangannya. 1, 2. Sekarang kami lanjut lagi ke area feeding pelikan. Burung-burung besar ini punya paruh panjang dan kantong besar buat menangkap ikan. Ih, burung. Ini burung adek. Bebek. Waktu anakku lempar makanan ke pelikannya, dia seneng banget dan langsung disambar sama pelikannya. Seru banget lihat cara makannya yang unik dan lucu. Baim jangan manjat-manjat, Baim. Itu jatuh, Baim. Ini ada gajahnya. Sini, sebelah sini. Nah. Terus ketangkep langsung satu. Jauh. Lebar. Kamu dipatok. Di sebelah pelikan ada flamingo yang cantik banget. Bulu mereka berwarna merah muda cerah, berdiri anggun di atas satu kaki di tepi kolam. Anakku senang lihat gaya jalannya yang lucu dan elegan. Tempat ini benar-benar indah banget buat foto dan menikmati suasana yang tenang. Sekarang kami lanjut lagi ke kampung satwa, dan kali ini serunya beda karena kami bersafari. Yuk ikutin teman-teman. Sekarang kami naik mobil safari yang sudah disediakan. Kami siap keliling untuk melihat hewan dari jarak dekat. Anakku super antusias, rasanya kayak berpetualang seru di alam liar. Oke, mobil safarinya sudah jalan. Kita mulai petualangan seru keliling lihat hewan-hewan dari dekat. Yuk teman-teman. Let's go. Yang pertama kita lihat ada kambing gunung, tanduknya besar dan gagah banget, lincah naik turun batu loh dia. Nah di sana ada kuda Nil, tapi sepertinya lagi malu, cuma kelihatan sedikit badannya dari air. Berdiri, kamu berdiri nih, belakang aja. Sekarang kami sampai di area zebra, kuda, dan keledai. Zebranya cantik banget dengan garis hitam putih yang khas. Ada juga kuda yang jinak dan keledai yang lucu dengan telinga panjangnya. Mereka tampak santai makan rumput sambil jalan pelan. Yeay!
Lihat teman-teman, ini dia sapi tanduk panjang asal Afrika, namanya Ankole Watusi. Tanduknya besar banget dan keren ya, ternyata bisa buat menyejukkan tubuhnya juga loh. Wow, ini dia cheetah, hewan tercepat di darat. Larinya bisa sampai 100 km per jam. Luar biasa, cepat dan lincah banget ya. Lihat deh teman-teman, singa betina ini lagi mondar-mandir, sepertinya sedang waspada dan menjaga wilayahnya. Gerakannya tenang tapi penuh kekuatan. Jangan salah, walau tanpa surai seperti jantan, singa betina justru lebih aktif berburu dan sangat tangguh. Ini itu kan lehernya itu. Dia nyebrang nggak dia? Nyebrang ke wilayah sana. Ada setrumnya kan biasanya. Di itunya jalannya tuh. Wah, ini dia harimau Sumatera, satu-satunya jenis harimau asli Indonesia. Lihat belangnya yang tebal dan tajam. Keren banget ya, harimau ini termasuk pemangsa yang sangat kuat dan gesit di hutan. Sayangnya jumlahnya sekarang sudah sedikit banget, makanya harus kita jaga bersama-sama. Mukanya soft banget ya. Itu mukanya. Wah, kerasa akhirnya perjalanan safari kita selesai. Seru banget ya teman-teman, kita sudah lihat banyak hewan keren dari dekat. Sekarang saatnya turun dari mobil safari, tapi hati-hati ya, pastikan barang-barang gak tertinggal. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke rute berikutnya. Jalurnya menuju pintu keluar ya, tapi tenang, masih ada beberapa hewan seru yang bisa kita lihat di sepanjang jalan. Yuk ikuti terus sampai akhir perjalanannya ya. Sekarang kita sampai di area Cowboy Show, tapi ternyata acaranya sudah mau selesai. Kita telat sedikit, jadi cuma bisa lihat dari luar aja. Tapi nggak apa-apa, tetap seru kok lihat suasana dan kuda show-nya yang keren banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke feeding white lion. Di sini kita bisa kasih makan singa putih dari jarak dekat loh teman-teman. Di sini harga feedingnya cuma 25.000 aja per porsi. Nanti kita bakal dikasih daging segar, pakai tokat panjang supaya aman. Lihat deh, singanya langsung mendekat, besar dan gagah banget ya teman-teman. Sungguh pengalaman yang seru bukan teman-teman, bisa ngasih makan singa. Nggak ada yang jantannya mas? Yang jantannya di kampus apa? Oh. Tapi feeding juga dia? Kalau yang di KS enggak. Oh enggak. Males ya? Jantan itu males kan? Oh, jantan betina juga sama sih. Oh sama ya? Kalau Oh. puasa dia. Kalau singa makan, yang betina yang nyari makan. Betul. Udah deh. Foto boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau mau dipoto Aduh, di tangannya. ya, 1, Ayo, Pak sini. 2, 3. Ganti kayak bu. Sekarang kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kali ini perjalanan kita lihat burung rangkon yang lagi dilatih sama pawangnya. Paruhnya besar dan warnanya cantik banget.
Nah, ini dia monyet Yaki dari Sulawesi. Wajahnya hitam dan rambutnya kayak berjambul gitu. Lucu banget ya teman-teman. Mereka termasuk monyet yang cerdas loh dan suka hidup berkelompok. Lihat deh, aktif banget ya gerakannya. Diledekin. Sekarang kita lihat beruk, salah satu jenis monyet besar yang pintar banget. Lihat tuh, tangannya panjang dan kuat, sering dipakai buat manjat atau buka kelapa. Mereka juga terkenal setia sama kelompoknya, keren banget ya. Ngapain itu? Oh no! Dia marah mukanya yang. Ngapain itu? Parah bener lu. Oh no! Lihat sini. Lihat deh teman-teman, kalau ini monyet bekantan, monyet berhidung panjang khas Kalimantan. Hidungnya unik banget dan mereka jago banget berenang, lincah di air maupun di pohon. Owa Jawa ya? Iya, ini suara kenceng nih. Oh, si Amang. Si Amang. Kalau ini owa Jawa, salah satu primata langka asli Indonesia. Lihat gerakannya lincah banget saat bergelantungan dari satu dahan ke dahan lain. Mereka hidup berpasangan dan sangat setia sama pasangannya loh. Suaranya juga khas banget, bisa terdengar sampai jauh di dalam hutan. Diambil nggak ada apa akunnya sama dia? Ada monyet ada. Oh, jangan diambil lah. Boleh nggak sih ke suara? Nggak boleh. Lanjut lagi yuk teman-teman. Sekarang kita sampai di area pony riding and feeding. Di sini kita bisa naik pony keliling sambil kasih makan juga. Poninya lucu dan jinak banget, cocok buat anak-anak atau yang mau coba pengalaman seru bareng kuda kecil ini. Lanjut lagi, sekarang kita ada di area Storyland. Di sini seru banget karena banyak banget wahana permainan yang bisa kita coba. Ada rumah balon, trampolin, kereta mini, perahu air, sampai permainan tembak-tembakan juga ada. Cocok banget buat anak-anak maupun keluarga yang mau bersantai sambil bermain. Tapi semuanya berbayar ya teman-teman. Jadi siapkan tiketnya dulu sebelum masuk ke tiap wahananya. Harganya juga masih terjangkau kok, kisaran 10 sampai 20 ribu rupiah per wahana. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Tapi sekarang waktunya istirahat dulu ya sejenak. Capek juga ya setelah keliling lihat banyak hewan dan wahana seru. Nah, sambil duduk santai, aku lihat anakku lagi lari-lari main dengan semangatnya. Senang banget rasanya lihat dia bahagia, bebas main di tempat yang luas dan aman seperti ini. Suasananya juga adem, banyak pepohonan, jadi pas banget buat istirahat sejenak sebelum lanjut jalan lagi. Setelah istirahat, sekarang kita lanjut lagi. Kali ini anakku mau naik kuda poni. Seru banget ya teman-teman. Poninya kecil-kecil dan lucu. Jalannya pelan jadi aman banget buat anak-anak. Tiketnya juga terjangkau, cuma 25 ribu rupiah aja per orang. Lihat deh, anakku kelihatan senang dan berani banget pas naik. Pengalaman yang seru banget, apalagi bisa langsung berinteraksi sama poni. Lanjut lagi yuk teman-teman. Sekarang kita ada di area feeding hippo. Tapi sepertinya si hippo lagi malu nih. Dia cuma nongol sedikit dari air dan gak mau keluar. Lucu banget lihatnya, cuma kelihatan hidung dan telinganya saja. Mungkin lagi santai atau masih kenyang ya, jadi belum mau makan.
Oke, keren. Keren. Iya. Nah, sekarang kita ada di area feeding unta nih teman-teman. Lihat deh, untanya tinggi banget ya dan punya 2 punuk besar di punggungnya. Ternyata mereka jinak banget loh, dan kita bisa kasih makan langsung juga. Cukup beli 1 cup makanan seharga Rp10.000 aja. Isinya ada wortel dan rumput kering kesukaan mereka. Yeay! Tuh. Ayo cepat. Di sini ada juga beberapa unta lain yang lagi duduk santai di pasir. Kelihatan tenang banget ya mereka. Seru rasanya bisa berinteraksi langsung sama hewan dari padang pasir ini. Kalau ke Lembang Park and Zoo wajib banget coba feeding unta ini ya teman-teman. Selain murah dan seru, pastinya jadi pengalaman unik. Be. Oke, sekarang kita lanjut ke arah keluar ya teman-teman. Sepanjang jalan menuju pintu keluar, suasananya masih asli banget. Banyak pepohonan dan spot foto yang bagus. Kita juga masih bisa lihat beberapa hewan dari kejauhan sambil jalan santai. Oh iya, di dekat area keluar ada juga toko oleh-oleh dan tempat makan. Jadi cocok banget buat istirahat sebentar sebelum pulang. Hari ini seru banget ya, banyak pengalaman baru mulai dari lihat hewan, kasih makan, sampai jalan-jalan bareng keluarga. Yuk, kita lanjut jalan pelan-pelan ke arah pintu keluar sambil menikmati suasana sejuk khas Lembang yang bikin betah. Nah, itu dia perjalanan seru kita hari ini di Lembang Park and Zoo. Banyak banget pengalaman menarik, mulai dari lihat berbagai hewan, kasih makan hewan, sampai menikmati suasana sejuk khas Lembang. Terima kasih sudah menemani jalan-jalan bareng kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.